One, two, three. Halo semuanya, balik lagi di channel Nonton Bareng. Tempat mengupas film teranyar dan temukan berbagai rekomendasi film maupun drama di channel ini. Bagi pecinta film Indonesia, genre horor sudah begitu melekat dan punya kesan tersendiri. Beberapa film horor terbaik Indonesia pun tak kalah berkualitas dengan film horor Hollywood. Dengan alur ceritanya yang menarik dan menegangkan, rasa ngeri dari film dikemas tanpa terasa memaksa. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi film horor terbaik Indonesia yang layak untuk ditonton ulang. 1. Kuntilanak. Kuntilanak adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2006. Disutradarai oleh Rizal Mantovani, film ini dibintangi Julia Estelle sebagai tokoh utama dan didukung aksi para aktor seperti Evan Sanders, Ratu Felicia, Ibnu Jamil, Lita Suwardi, dan Alis Iskak. Kisahnya berfokus pada Samantha yang memiliki kemampuan magis untuk memanggil kuntilanak. Setelah kematian sang ibu dan mendapat gangguan-gangguan dari ayah tirinya, Samantha memutuskan menyewa kamar kos di pinggiran kota. Kamar kos yang ia sewa tampak angker dengan area pemakaman dan sebuah pohon beringin di depannya. Dari informasi yang didapat dari penduduk sekitar, Samantha mengetahui bahwa pohon itu disebut sebagai pohon kuntilanak. Kesuksesan kuntilanak saat itu membuat sang sutradara lantas meneruskannya lewat 2 buah sequel. 2. Rumah Dara. Film horor rilisan tahun 2010 ini disutradarai oleh Mo Brother yang mengangkat kisah sekelompok pemuda yang terjebak di rumah milik seorang pembunuh misterius bernama Dara. Ceritanya berawal dari Astrid dan Aji yang akan pergi ke Australia untuk kelahiran anak mereka. Tidak disangka, setelah menolong seorang perempuan yang habis dirampok, bencana muncul. Setelah menolong Maya, rombongan keluarga Aji dibawa menuju tempat tinggal Maya. Perkenalan dengan keluarga Maya adalah awal dari keseluruhan slashing dalam film ini. Dara, ibu dari Maya yang diperankan sangat bagus oleh Sarefa Danis, dan Adam yang diperankan oleh Arifin Putra, serta satu orang pria gendut, Arman. Keluarga inilah yang membentuk cerita tersendiri dalam film ini. Tertutupnya identitas keluarga ini menjadi teka-teki tersendiri sebagai keluarga pembantai. Ih, serem. 3. Keramat. Keramat merupakan film horor dari Indonesia yang dirilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Monty Tiwa. Kisahnya berfokus pada sebuah tim produksi film berjudul Menari di Atas Angin yang berangkat dari Jakarta ke daerah Bantul dalam rangka melakukan pra-syuting. Ada beberapa orang yang ikut dalam perjalanan tersebut. Saat itu, salah satu kru film ada yang kurang baik kondisinya. Terlebih setelah di mobil, tim diganggu seseorang yang menyuruh mereka untuk pulang. Sesampainya di desa terpencil untuk pra-syuting, banyak keanehan yang terekam kamera, seperti bunyi gamelan, suara orang menangis, dan penampakan perempuan berbaju Jawa. Ragam konflik dalam produksi mereka pun terjadi, diikuti dengan sejumlah gangguan dari makhluk halus. 4. Pengabdi Setan. Film garapan Joko Anwar ini merupakan versi adaptasi dari horor lawas yang berjudul sama pada era 80-an. Pengabdi Setan versi Joko bercerita tentang perjuangan keras satu keluarga setelah ibu mereka yang sudah lama sakit akhirnya meninggal dunia. Bukan hanya berjuang dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan,
Mereka pun juga harus berhadapan dengan hantu berwujud ibu yang kembali ke rumah. Teror ibu yang menjadi ikon di film ini berhasil menghantarkan Pengabdi Setan menjadi film terlaris pada tahun 2017 dengan jumlah penonton menembus angka 4,2 juta. Wow. 5. Kafir, bersekutu dengan setan. Kafir menggambarkan tentang satu keluarga yang mengalami kejadian yang tak terduga. Pada suatu malam, sang bapak yang diperankan oleh Teddy Shah merasakan kesakitan dan mengeluarkan beling dari mulutnya sebelum meninggal dunia. Sejak saat itu, kehidupan keluarga itu pun berubah. Kedamaian mereka mulai terusik. Usai kepergian sang bapak, giliran sang ibu yang mendapatkan teror-teror gaib. Ia mulai bersikap aneh dan sering ketakutan. Karena kejadian itu, sang ibu pun mencari pertolongan pada dukun kampung Jarwo yang diperankan oleh Sujiwo Tejo. Namun, permintaan tolong itu justru turut membawa petaka bagi Jarwo. Dia meninggal secara misterius dan rumahnya hangus terbakar. 6. Makmum. Film selanjutnya adalah Makmum. Film ini digarap oleh Hadrah Daeng Ratu. Makmum mengangkat cerita para penghuni asrama wanita yang kerap dihantui. Adapun sosok gaib yang disebut makmum oleh para penghuni asrama semakin sering mengganggu. Apalagi sejak Rini yang diperankan oleh Titi Kamal menetap kembali di asrama karena permintaan Kinanti yang sedang sakit keras. Rini menyadari ada sesuatu yang memang tidak beres dalam asrama ini. Dia mencoba membantu para siswi dan berusaha menguak misteri tersebut hingga ia tidak sadar bahwa nyawanya sedang terancam. Oke guys, itulah beberapa rekomendasi film horor Indonesia terbaik yang disuguhkan dengan apik. Menurut kalian bagaimana? Bila ada rekomendasi film horor lainnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video baru dari Nonton Bareng. See you, bye.